Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem operasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan sistem komputer dan sekilas tentang sistem operasi. Jadi pada awal perkembangan komputer itu belum terdapat sistem operasi karena komputer yang pertama kali hanya digunakan untuk melakukan komputasi-komputasi ringan. Namun demikian dari perkembangannya cikal bakal dari sistem operasi pun dikembangkan sehingga dikenal dengan beberapa sistem operasi yang disebut dengan sistem batch. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi sistem operasi itu ada, yang pertama adalah sistem batch, kemudian yang kedua adalah sistem operasi multi programming system, kemudian yang ketiga adalah sistem operasi dengan sistem time sharing, kemudian ada multi processing system, kemudian ada real time system, yang terakhir adalah sistem operasi terpusat dan terdistribusi. Nah, kita akan membahas ini satu persatu. Yang pertama akan kita bahas tentang sistem batch. Pada tahun 1950-an, yaitu munculnya komputer generasi pertama, konsep ini digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan job-job dalam satu angkatan atau satu perintah. Nah, konsep inilah yang menjadi cikal bakal komputasi atau sistem operasi berikutnya. Nah, tentu saja tujuan dari sistem batch atau mengumpulkan job-job dalam satu angkatan ini adalah untuk meningkatkan utility atau utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Nah, kemudian sistem batch ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem resident monitor, di mana operator bertugas mengatur job. Jadi jika suatu job selesai dikerjakan oleh CPU, maka operator segera mengganti dengan job yang berikutnya. Nah, kemudian job-job yang sama cukup dicetak sekali saja. Nah, cara inilah yang disebut dengan batch system. Teknik pengurutan job yang secara manual begini ini akan menyebabkan tingginya waktu menganggur bagi CPU. Sehingga untuk mengetahui hal ini, dikembangkan suatu teknik pengurutan job secara otomatis yang mampu mentransfer kontrol secara otomatis dari satu proses ke proses yang lainnya secara otomatis. Nah, inilah cikal bakal sistem operasi yang pertama yang berupa program kecil dan bersifat residen di memori serta berisi urutan job yang akan berpindah secara otomatis. Dan inilah yang disebut dengan resident monitor. Jika komputer dinyalakan, maka sistem akan menunjuk pada resident monitor atau sistem antrian secara otomatis. Nah, yang kedua adalah overlap sistem operasi input-output dengan CPU. Nah, ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara offline processing. Ya, jadi offline processing ini data yang dibaca dari card reader disimpan dulu dalam tape driver sebelum dibawa ke CPU. Nah, yang kedua spooling, dengan cara spooling. Jadi spooling itu pada dasarnya sama dengan offline processing, yaitu dengan tape driver. Jadi datanya ada di tape driver, cuma dia bekerjanya secara sekuensial. Jadi untuk mengatur hal ini digunakan sebuah disk sehingga proses dapat dikerjakan secara random, dan dengan cara ini data dapat dibaca secara langsung dari card reader ke disk. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah multi programming system. Beberapa job dieksekusi dikumpulkan dalam sebuah pool. Sistem operasi mengambil job-job tersebut dan meletakkannya di memori dalam bentuk antrian. Jika suatu job yang sedang dieksekusi menunggu input-output, maka job tersebut sementara dapat digantikan oleh job-job berikut. Yang pertama adalah dengan membagi memori menjadi beberapa partisi. Jadi ini adalah beberapa memori, beberapa job yang dibagi menjadi dalam memori partisi. Jadi ada memori 512 di mana masing-masing partisi ini terdapat job-job 1, 2, 3 sampai dengan job N. Kemudian yang berikutnya adalah time sharing system. Ya. Ini sering juga disebut dengan multitasking. Ya. Jadi teknik yang sama sebenarnya dengan multi programming system, namun berbeda di waktu bagi proses yang dibatasi dalam penggunaan CPU-nya.
Nah, waktu maksimum penggunaan CPU oleh proses ini yang disebut dengan kuantum ya, kuantum. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam time sharing system ini. Yang pertama, keuntungan dari teknik ini adalah tingkat kebersamaan semua proses dalam penggunaan CPU semakin tinggi, sehingga semua proses itu bisa dikerjakan secara bergantian. Nah, kemudian kerugiannya sendiri, jika proses yang pertama itu melebihi dari batas waktunya atau kuantum, maka proses yang pertama ini akan dibagi menjadi proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, sampai dengan proses yang ke N. Sehingga tingkat switch chipnya antar proses atau antar job ini menjadi besar. Jika kuantum dari suatu proses selesai, maka ia harus keluar dari CPU dan segera digantikan oleh proses berikutnya. Nah, perhatikan job yang ada di gambar ini, di video ini. Jadi masing-masing punya waktu, ya, katakanlah sekitar 30 milisecond. Jika job 1 ini melebihi dari waktu kuantum, maka dia akan dipecah menjadi P1, P2, dan seterusnya. Sehingga akan dilanjutkan ketika proses ini selesai, dia akan kembali lagi ke proses yang belum selesai dikerjakan. Nah, ini adalah sistem operasi dengan time sharing system. Nah, kemudian yang berikutnya adalah multiprocessing system. Nah, multiprocessing system ini merupakan suatu sistem yang memiliki lebih dari satu CPU atau satu prosesor. Jadi pekerjaan nanti akan dikerjakan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah parallel system, di mana nanti menggunakan sistem bus atau clock atau memori dan peralatan lainnya secara bersama-sama. Kemudian setiap prosesor nanti mengerjakan jenis job yang berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah bahwa parallel system ini memiliki sifat symmetric multiprocessing, yang artinya masing-masing prosesor memiliki sistem operasi yang sama. Yang berikutnya adalah bersifat asymmetric multiprocessing, yang artinya bahwa suatu prosesor berfungsi sebagai master dan yang lainnya berfungsi sebagai slave. Nah, master prosesor ini bertugas untuk mengatur jadwal dan mengalokasikan kerja setiap slave prosesor. Nah, kalau kita lihat di sini ada CPU, dan memori. Karena memang multi parallel system itu memiliki banyak CPU. Nah, kemudian yang kedua adalah distributed system. Nah, ini yang sering disebut dengan loosely coupled system, yaitu kumpulan prosesor yang masing-masing memiliki memori clock tersendiri dan semua prosesor dapat mengerjakan semua jenis proses. Nah, tentu saja di sini ada keuntungan dari masing-masing dan kerugiannya. Nah, untuk sistem paralel ini keuntungannya adalah prosesnya lebih cepat dan biaya lebih murah karena sistem bus, clock, memori, dan peralatan lainnya masing-masing hanya satu. Itu adalah kelebihannya. Namun kerugiannya adalah karena masing-masing prosesor mengerjakan jenis proses yang berbeda. Jika sebuah proses lebih banyak memiliki jenis proses tertentu saja, maka hanya satu jenis prosesor yang akan sibuk, sementara yang lainnya akan banyak menganggur. Nah, sementara untuk keuntungan dari distributed system ini, resource yang digunakan itu nanti secara bersama-sama, tidak berlebihan ya. Jadi nanti suatu komputasi dibagi menjadi beberapa subkomputasi, dan masing-masing subkomputasi dikerjakan oleh tiap-tiap prosesor sehingga akan meningkatkan kecepatan komputasi. Nah, kemudian keuntungan dari distributed system lainnya adalah reliability atau reliabilitas. Jadi jika suatu prosesor gagal, maka prosesor lain itu dapat mengerjakan proses tersebut. Kemudian ada komunikasi. Jadi kemungkinan adanya transfer dari satu program ke program yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah real time system. Jadi real time system itu digunakan jika suatu operasi memerlukan ketepatan waktu dari prosesor atau aturan data.
Dan ini juga sering digunakan sebagai pengontrol terhadap aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ini untuk real system terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah hard real time. Jadi hard real time ini menjamin critical task itu sesuai dengan waktu yang telah dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah soft real time. Jadi memberikan prioritas pada critical task dibanding dengan task lainnya sampai critical task tersebut selesai dikerjakan. Jadi ini real time system. Oke, yang terakhir dari sistem operasi ini adalah sistem operasi terpusat dan terdistribusi. Nah, di sini saya sudah membuat tabel-tabel sistem operasi terpusat dan terdistribusi. Istilah sistem operasi terpusat dan terdistribusi pada sistem processing. Jadi sistem terpusat itu dapat menangani multiprosesor di mana semua prosesor menggunakan suatu memori utama. Nah, sebuah prosesor nanti bertindak sebagai master dan yang lainnya bertindak sebagai slave. Kemudian untuk yang terdistribusi itu memiliki makna yang dapat menangani multiprosesor di mana masing-masing prosesor memiliki memori utama tersendiri. Jadi itulah bedanya. Ya. Itulah bedanya antara sistem operasi terpusat dan sistem operasi terdistribusi. Nah, kemudian untuk pengaturan sumber dayanya. Ada perbedaan untuk pengaturan sumber dayanya. Jika proses dalam sebuah slave memerlukan pemanggilan input-output, maka proses tersebut harus mengirimkan permintaan kepada master dan menunggu layanan tersebut diberikan. Jadi harus menunggu dulu. Kemudian untuk yang pengaturan sumber daya yang sistem operasi terdistribusi, itu dimungkinkan pemakaian sumber daya bersama-sama dan pelayanan input-output yang diperlukan oleh sebuah prosesor dapat langsung dilakukan pada input-output yang bersangkutan selama I/O-nya tersebut tidak sedang menjalani prosesnya. Nah, tentu saja ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungan untuk sistem operasi terpusat di sini bisa dilihat. Jadi hanya memerlukan sedikit perbaikan pada sistem operasi multiprocessing atau simple processor. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah cara mengatasi konflik lebih mudah karena prosesor memiliki kontrol atau atas seluruh sumber daya dan juga memiliki memori input dan output. Nah, tentu saja keuntungan dari sistem operasi terdistribusi ini yang pertama adalah kecepatan komputasi. Ya. Jadi suatu komputasi dapat dibagi menjadi beberapa subkomputasi yang masing-masing dikerjakan oleh setiap prosesor yang ada. Kemudian dia juga reliabilitas, yang artinya kegagalan proses dari suatu prosesor dapat juga diambil oleh prosesor yang lainnya. Ini saling membantu di sini. Kemudian untuk keuntungannya sendiri ini adalah memungkinkan adanya transfer data dari suatu program ke program yang lainnya. Nah, untuk kerugiannya di sini adalah kegagalan master dapat menyebabkan kinerja sistem menurun. Kemudian master dapat menjadi penyebab utamanya terjadi bottleneck. Jadi proses-proses terpusat itu semuanya pada ngantri sehingga terjadi bottleneck di situ. Nah, untuk kerugiannya sendiri untuk yang sistem terdistribusi, jadi sistem terdistribusi ini akan bertambah kompleksitasnya karena sistem operasi menjamin dua prosesor ini tidak memiliki sebuah proses yang sama dan proses-proses tidak hilang dalam antrian. Nah, itulah kira-kira tentang konsep dari sistem operasi yang harus kita pelajari. Mungkin itu saja sharing video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.